Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan observasi kami. Presentasi kami berjudul Sumber-sumber informasi dan TIK pada Perpustakaan Utama UIN Jakarta. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sumber informasi dengan dosen pengampu Ibu Lili Sudriaweni, SIP MHUM. Berdasarkan latar belakang makalah yang sudah kami susun, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penting, diantaranya pertanyaan nomor 1, kebutuhan informasi apa saja yang dapat dipenuhi di Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Kehadiran para pemustaka ke Perpustakaan Pusat tentu saja untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemustaka dalam menyelesaikan penelitian ilmiah, observasi, ataupun menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Dalam hal ini, Perpustakaan Pusat dapat memenuhi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan afektif dan kebutuhan kognitif. Kebutuhan kognitif ialah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan kognitif yang dipenuhi Perpustakaan Pusat yakni dengan menyediakan berbagai macam koleksi, baik cetak maupun koleksi elektroniknya. Ada beberapa koleksi informasi cetak meliputi koleksi buku umum, koleksi buku Islam, koleksi referensi, koleksi skripsi, tesis, dan disertasi, dan yang terakhir adalah koleksi majalah, jurnal, serta koran. Kemudian untuk koleksi elektronik digitalnya berupa e-book, e-reference resources, CD-ROM, atau DVD. Selanjutnya, kebutuhan afektif, yakni kebutuhan yang berkaitan dengan pengalaman estetis, kesenangan, dan emosional. Dalam hal ini, perpustakaan menyediakan berbagai macam fasilitas yang berguna dalam menunjang kebutuhan informasi para pemustaka sivitas akademika dari berbagai fakultas. Di antaranya, ada akses wifi gratis, ruang baca BI Corner, musola untuk pemustaka yang ingin beribadah, layanan multimedia untuk koleksi digitalnya, ruang American Corner yang biasa digunakan untuk seminar atau pertemuan internasional, Canadian Corner, kemudian ada Saudi Arabian Corner, dan yang terakhir ada Munawir Corner. Pertanyaan kedua yaitu, apakah perpustakaan pernah melakukan analisis kepada pemustakanya? Jawabannya adalah pernah. Analisis kebutuhan sering dilakukan oleh Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni pada setiap akhir tahun. Perpustakaan Pusat UIN Jakarta selalu membuat survei dan kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengetahui kebutuhan informasi pemustaka apa saja. Lalu berikutnya, di awal tahun, Perpustakaan Pusat UIN Jakarta akan mengadakan rapat kerja dan membuat rekomendasi sumber informasi untuk pengadaan koleksi selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah perpustakaan memiliki sumber informasi terbuka dan bisa diunduh melalui webnya? Jawabannya ada, di antaranya Mendeley, OneSearch, WordCat, Directory of Open Access Journal, Emerald, Brill, jurnal internasional yang dapat diakses di OPAK, skripsi, tesis, dan disertasi berbentuk digital yang dapat diakses di laman repository.uinjakarta.ac.id. Kemudian, pertanyaan yang keempat, pengetahuan tecit apa yang dimiliki oleh perpustakaan di Perpustakaan Pusat UIN Jakarta? Yang pertama, pemeliharaan koleksi yang menurut narasumber pengetahuan ini jarang dimiliki oleh pustakawan lainnya. Yang kedua, adanya asesor. Contohnya di perpustakaan ini, Bu Ulfah sebagai asesor sekaligus pustakawan. Yang ketiga, pustakawan di perpustakaan ini tidak ada yang memiliki basic pengetahuan di IT. Namun, mereka belajar tentang IT, khususnya IT otomatis untuk perpustakaan. Apa saja jenis-jenis sumber informasi elektronik dan digital yang ada di Perpustakaan Pusat UIN Jakarta? Ada e-jurnal, e-book, Gestor, Emerald,
Taylor & Franchise, Cambridge, Almanhal, ProQuest, Grammarly, aplikasi cek plagiarism, Turnitin yang dapat diakses di web perpus.uinjkt.ac.id, serta koleksi-koleksi digitalnya seperti CD-ROM, VCD, DVD yang berada di layanan multimedia lantai 5 dan ruang American Corner. Apa saja jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada perpustakaan pusat ini? Implementasi TIK yang ada di perpustakaan ini yaitu 1. Layanan sirkulasi di lantai 4, layanan peminjaman dan pengembalian, statistik pengguna, administrasi keanggotaan dan kegiatan administrasi lainnya, silang layanan antar perpustakaan. 2. Layanan referensi dan hasil-hasil penelitian, sumber elektronik atau digital dan bahan pustaka lainnya yang berada di lantai 5 melalui OPAC, OneSearch, Repository. 3. Layanan jurnal, makalah, atau berkala, menyediakan kemudahan dalam akses ke dalam jurnal-jurnal elektronik atau e-jurnal, baik itu yang diakses dari database lokal, global yang dapat diakses di laman perpus.uinjkt.ac.id dan jurnal.uinjkt.ac.id. 4. TIK untuk layanan multimedia dan audiovisual atau televisi, DVD player, home theater, dan sejenisnya. Berada di lantai 5, TIK untuk layanan ini untuk memberikan kenyamanan dan sarana rekreasi bagi pemustaka. Di perpustakaan ini terdapat DVD player proyektor atau jika ada suatu pertemuan, dan televisi yang berada di American Corner lantai 7. Dan juga terdapat CD-ROM yang berisi skripsi dan jurnal-jurnal. 5. TIK untuk keamanan. Security gate yang berada di lantai 1 bagian resepsionis ini adalah alat yang digunakan oleh perpustakaan untuk mengamankan koleksinya. Alat ini akan membantu petugas perpustakaan dalam melakukan kontrol terhadap keamanan koleksinya dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. CCTV yang berada di setiap lantai perpustakaan, fingerprint di pintu masuk ruangan pertemuan lantai 7. 6. TIK untuk layanan internet dan komputer station. Perpustakaan ini menyediakan akses internet baik menggunakan komputer station maupun wifi atau access point. Fasilitas web conferencing untuk memberikan layanan secara online yang berada di lantai 4, 5, 6 perpustakaan. Web conferencing ini dapat juga dimanfaatkan oleh bagian layanan informasi dan referensi. OPAC atau online katalog merupakan bagian penting dalam sebuah perpustakaan. Untuk itu perpustakaan perlu menyediakan akses yang lebih luas, baik itu melalui jaringan lokal, intranet maupun internet. Perangkat pendukung implementasi TIK. 1. Perangkat keras. Komputer merupakan perangkat keras yang dibutuhkan oleh perpustakaan, terutama berhubungan dengan pemanfaatan otomasi perpustakaan, akses koleksi digital, dan akses ke sumber-sumber online dan interaktif. Komputer-komputer ini berada di lantai 4, 5, 6, 7 perpustakaan. Implementasi TIK yang ada di perpustakaan ini yaitu printer atau alat cetak dibutuhkan di perpustakaan untuk keperluan administrasi, layanan teknis, pencetakan label, pencetakan barcode, pencetakan statistik. Saat ini sudah banyak dikembangkan printer yang tidak saja sebagai alat cetak, akan tetapi juga sebagai alat pemindai atau scanner. Dan faksimile, jadi printer model itu kemungkinan perpustakaan melakukan pencetakan alih media ke media digital. Barcode scanner atau pemindai kode batang banyak digunakan oleh perpustakaan untuk keperluan otomasi perpustakaan, terutama proses peminjaman dan pengembalian koleksi. Barcode ini berada di tempat penitipan tas di lantai 2A, berguna untuk men-scan kunci loker dengan memasukkan nomor induk siswa terlebih dahulu. Hal ini supaya pemustaka tidak kebingungan untuk mencari letak barang yang dititipkan di loker tersebut. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak pendukung kegiatan administrasi perkantoran, contohnya seperti Microsoft Office, Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Browser tersebut biasa digunakan untuk mengakses OPAC, repository, dan semacamnya. Sebelumnya kami juga menambahkan beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada narasumber kami.
yaitu sebagai berikut. Kendala apa saja yang biasa ditemukan oleh para pemustaka? Contohnya seperti ada pemustaka yang sedang mencari sesuatu tetapi tidak bisa mengaksesnya, tidak mengerti cara mengaksesnya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi. Karena jika sudah disosialisasikan sebelumnya, pasti mereka sudah mengerti. Perpustakaan juga sudah memiliki Instagram dan website yang di sana terdapat informasi dan juga aturan-aturan dari perpustakaan yang bisa dibaca kapan saja dan di mana saja. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana jika pemustaka membutuhkan sesuatu tetapi sesuatu itu tidak dapat ditemukan dan tidak ada? Jika buku yang dicari itu tidak ada, Perpustakaan Pusat UIN Jakarta memiliki OneSearch, yaitu portal untuk mencari koleksi-koleksi di UIN, yaitu onesearch.uinjakarta.ac.id, dan juga ada yang berskala nasional, onesearch.id, yang dimana kita dapat mencari koleksi-koleksi dari perpustakaan lain yang berskala nasional. Namun perpustakaan itu juga harus sudah terdaftar di OneSearch. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara di Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, banyak sekali sumber-sumber informasi yang kita bisa dapat di perpustakaan ini. Di antaranya sumber informasi di perpustakaan yang berbasis web. Berbasis web ini pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pelaksanaan pengurusan koleksi perpustakaan seharusnya menggambarkan keperluan pemustaka. Koleksi yang dibangunkan oleh perpustakaan mestilah berkait rapat dengan keperluan pemustaka dan juga organisasi. Bahan-bahan perlu diselenggarakan supaya berkeadaan dengan baik untuk menarik pengguna dan menggalakkan suasana keilmuan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.